Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Miss Eva ya. Pernahkah kalian melihat denah seperti pada gambar di sana, nak? Pernah ya? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, fungsi denah untuk memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat. Untuk memahami letak suatu tempat pada denah, kita harus memahami dulu arah mata angin sebagai petunjuk untuk menentukan suatu arah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah denah. Kalian perhatikan video pembelajarannya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Untuk U itu adalah utara. Utara dia berhadapan dengan selatan. Kemudian B itu adalah barat. Barat dia berhadapan dengan timur. Kalian perhatikan lagi gambar arah mata angin yang sebelahnya. Nah, ini adalah arah mata angin yang lengkap ya. Seperti tadi, utara dia berhadapan dengan selatan, lalu barat berhadapan dengan timur, barat daya berhadapan dengan timur laut, kemudian barat laut berhadapan dengan tenggara. Sekarang kita akan belajar cara membaca denah. Kalian perhatikan rumah yang dikotakin warna biru itu, nak. Itu adalah rumah Jesse ya. Di bagian atasnya adalah rumah Aditya dan di bagian bawahnya adalah rumah Mita. Kalian perhatikan arah mata angin. Untuk rumah Jesse sebagai patokannya ya. Rumah Jesse ini berada di selatan rumah Aditya. Jadi kalau dia berada di sebelah selatan, maka rumah Jesse harus berada di bagian arah mata angin ke selatan ya. Sekarang kita lihat rumah Mita. Rumah Mita ini dengan rumah Jesse. Rumah Jesse-nya ini berada di sebelah mananya rumah Mita? Berada di sebelah utara ya. Lihat arah mata anginnya, nak. Selanjutnya kalian perhatikan toko buku yang dikotakin berwarna biru dengan taman bermain yang dikotakin warna merah. Toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Betul ya? Dia berada agak serong sedikit. Selanjutnya kalian lihat kantor pos dengan rumah Bayu. Kantor pos yang kotak biru dan rumah Bayu yang kotak merah. Lihat arah panahnya ya. Kantor pos ini berada di sebelah mananya rumah Bayu? Betul sekali ya, arah mata anginnya ke barat. Maka kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Selanjutnya toko roti dengan rumah Rizky. Toko roti yang kotak biru dan rumah Rizky yang berwarna kotak merah ya. Lihat arah panahnya, dia ke kanan ya. Maka toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Kalau kita ingin menggambar denah letak suatu benda, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, nak. Apa saja ya? Yang pertama adalah kita harus tentukan salah satu benda sebagai titik acuan atau patokan. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Lalu yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan atau patokan. Misalnya, kalian disuruh membuat denah sederhana letak beberapa tempat berikut ini. Sekolah berada di sebelah selatan rumah Edo, kemudian rumah Edo berada di sebelah timur taman kota. Lalu yang ketiga, puskesmas ada di sebelah utara rumah Edo. Nah, dari ketiga pernyataan ini yang selalu disebut itu adalah rumah Edo. Maka yang menjadi titik acuan atau patokannya adalah rumah Edo ya. Setelah kamu membuat titik acuan atau patokan, kamu gambarkan arah mata angin. Di sana sudah ada ya arah mata anginnya. Lalu kamu baca pada pernyataan pertama, sekolah berada di sebelah selatan rumah Edo. Kamu lihat arah mata anginnya untuk arah selatan. Lalu kamu letakkan gambar sekolah untuk di bagian selatan dari rumah Edo. Kemudian pada pernyataan yang kedua, rumah Edo berada di sebelah timur taman kota. Kamu lihat nak arah mata anginnya, timur itu sebelah mana? Karena pada pernyataan yang kedua adalah rumah Edo yang berada di sebelah timur, maka taman kotanya berada di sebelah barat. Sesuai ya, rumah Edo berada di sebelah timur taman kota. Taman kotanya sebelah barat, maka sebelah timurnya adalah rumah Edo. Pada pernyataan yang ketiga, puskesmas ada di sebelah utara rumah Edo.
Maka letak dari gambar puskesmas itu adalah di bagian arah mata angin, yaitu ke arah utara. Seperti itu ya cara menggambar denah letak suatu benda. Dipahami ya nak? Berikutnya menentukan rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Adit. Di sana Miss Eva sudah sediakan arah mata angin nak. Kamu lihat Adit berjalan dari sekolah mau menuju ke rumah. Dia akan berjalan ke arah barat melalui jalan Kancil 2. Sampai ke perempatan atau perapatan yang ada puskesmas, Adit akan mengambil arah utara melalui jalan Elang 2. Kemudian berbelok ke arah barat melalui jalan Kancil 1. Maka dapat diambil untuk rute perjalanan dari Adit. Kita bisa tuliskan dari sekolah menuju ke arah barat melalui jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Di perempatan jalan belok ke utara menuju jalan Elang 2. Sampai di ujung jalan belok ke barat melewati jalan Kancil 1. Bisa dipahami ya nak? Nah selanjutnya kita akan belajar posisi benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Jadi petak-petak itu atau kotak-kotak itu yaitulah yang disebut dengan bidang koordinat. Lihat yang untuk huruf itu yang arah garis horizontal atau arah ke samping kanan ya. Lalu yang untuk bidang vertikal atau yang ke atas itu adalah angka. Lalu kalian lihat di sana ada beberapa hewan ya yang berada di masing-masing bidang. Ada bebek, ayam, sapi, lembu, lalu burung ya. Nah, untuk menentukan titik koordinat, kita harus membaca pada bagian horizontal atau huruf dulu ya. Untuk yang horizontal itu kita sebut dengan sumbu X yang ada huruf-hurufnya. Itulah yang disebut dengan sumbu X. Kemudian untuk yang vertikal atau yang ke atas yang ada angkanya itu adalah sumbu Y. Nah, sekarang kamu lihat untuk ayam letaknya berada di mana? Ingat membacanya bidang horizontal dulu atau sumbu X dulu baru sumbu Y. Ayam itu kita bacanya itu sumbu X dulu. Nah, dia berada di A. Lalu kamu lihat dia berada di sumbu Y-nya itu yang mana? Di angka berapa? Angka 5 ya. Maka ayam terletak pada koordinat A,5. Selanjutnya untuk bebek. Kamu lihat bidang koordinatnya dia berada di titik yang mana? Lihat dia berada di B dan di 2. Maka bebek terletak pada koordinat B,2. Lalu untuk sapi, dia berada di bidang apa nak? Di D dengan 3 ya. Maka untuk sapi terletak pada koordinat D,3. Selanjutnya untuk burung. Burung kamu lihat dia berada di titik bidang mana saja? E dengan 1 ya. Maka burung terletak pada koordinat E,1. Dan yang terakhir kamu lihat untuk kambing. Kambing ini berada di mana? Berada di F dengan 4. Maka kambing terletak pada koordinat F,4. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.